kurang lebih 87%, 0,5%. Nah, ini dari total yang sudah DPT yang sudah ada. Maka kalau dilihat dari data ini, bisa dikatakan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di Pamekasan bisa masuk kategori sukses, begitu. Makanya hal ini, evaluasi yang dilakukan pasca pilkada ini penting untuk selanjutnya, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bawaslu, bahwa pengawasan ini perannya ada di teman-teman jurnalis, yakni saya kebetulan adalah jurnalis Kabar Madura, begitu. Mohon izin, di sini juga ada direktur saya, mohon izin. Selanjutnya, next, kita lihat perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang peran pers, bahwa pers ini memiliki peranan yang sangat signifikan, terutama dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebenekaan. Nah, yang terpenting di slide ini adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, yakni pada muaranya adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ini adalah spirit yang dibangun oleh spirit yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, di mana semua insan pers pasti rujukannya pada itu. Apalagi misalnya ada insan pers yang sudah lulus uji kompetensi wartawan, ini pasti sudah rujukannya tentang Undang-Undang Nomor 40 ini dan memiliki kode etik yang jelas. Kami misalkan di PWI memiliki kode etik yang jelas, harus misalkan kalau datang menyampaikan siapa namanya, kemudian medianya apa, kepentingannya apa, tidak dalam rangka untuk mengintimidasi para narasumber, tapi poinnya adalah mengawal terhadap kepentingan umum. Maka penting dalam pelaksanaan pilkada, baik pilkada 2024 dan yang selanjutnya, kemudian peran pers ini hadir, artinya berada di tengah, ada di antara kepentingan penyelenggara, kemudian berada di kepentingan masyarakat, sehingga menjadi kontrol dari penyelenggaraan tersebut. Kalau masyarakatnya begini, ya bagaimana penyelenggaranya, kan begitu. Jadi peran-peran evaluasi ini sudah seringkali kita lakukan sebagai insan pers, terutama teman-teman yang sudah lulus uji kompetensi wartawan, ya, UKW istilahnya, baik di PWI, ADI, GTI, dan organisasi wartawan lainnya. Dan bagi yang masih belum lulus uji kompetensi, biasanya ini kadang seperti beberapa tahun kemarin ada oknum, ya, yang mengaku wartawan, dia memeras salah satu kepala desa. Ini tidak berdasar pada undang-undang pers ini, tapi berdasar kepada keinginannya pribadi, tidak berdasar kepada kode etik jurnalistik, tidak, melainkan berdasar kepada kepentingan pribadi. Sama halnya dengan penyelenggaraan pemilu, pengawasan itu bisa jalan, dasarnya berada pada kode etik jurnalistik dan undang-undang ini. Kita sebagai insan jurnalis